Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Rabu 1 Mei 2024. Judul renungan, Dampak dari Kekudusan. Dasar Alkitab terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 14-22. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah, kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 3 hari sebelumnya kita telah mengulik pembahasan tentang kekudusan. Tentang apa peran yang bisa dan harus saya lakukan sebagai orang percaya di dalam kekudusan. Tentang mengapa sebagai orang percaya saya harus kudus, dan tentang sejauh mana peran Tuhan di dalam proses kekudusan tersebut. Di hari ini kita mau merenungkan apa dampak yang terjadi ketika kita mengalami kekudusan. Dan apakah kekudusan hanya akan berdampak pada diri kita pribadi saja ketika kita berusaha menghidupi kekudusan, atau akan berdampak kepada pihak lain? Ayat 22 bagian kalimat, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Di dalam Alkitab NLT diterjemahkan, kamu telah disucikan dari dosa-dosamu ketika kamu menaati kebenaran. Dari bagian ini kita belajar bahwa ketika kita menaati kebenaran, menaati perintah firman Tuhan untuk menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita, sama seperti Allah yang kudus, itu menjadi bagian proses kita, disucikan dari dosa-dosa kita. Dan selanjutnya dikatakan, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, memberikan pengertian bahwa ketika kita disucikan dari dosa, taat pada kebenaran, menjalani kekudusan dalam hidup, maka akan berdampak dengan kita dimampukan untuk mengasihi orang lain secara tulus ikhlas. Sementara, jika kita tidak disucikan, tidak hidup dalam kekudusan, kita tetap mampu mengamalkan kasih, namun tidak mampu tulus ikhlas. Pada saat itu kasih kita akan bersyarat, mungkin mengharapkan timbal balik atau imbalan, atau mungkin mengasihi dengan memandang bulu. Sedangkan kasih yang dari Kristus adalah ketika kita mengasihi seseorang dan orang tersebut tidak mengasihi kita, tidaklah menjadi masalah. Bahkan terkadang ketika kita sudah mengasihi, namun orang yang dikasihi tersebut menyakiti kita, tidak mengubah kasih dari kita kepadanya. Pengertian kedua, bahwa ketika kita mengalami penebusan Allah sehingga memperoleh keselamatan kekal, penebusan tersebut tidak pernah akan terhenti sampai pada diri kita sendiri.
melainkan akan memunculkan dampak kepada orang lain. Di sekitar kita, orang lain akan melihat, merasakan, dan mengalami kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, yaitu kasih Kristus. Dengan kata lain, ketika kita menaati kebenaran sehingga dosa-dosa kita disucikan, kita menghidupi kekudusan, maka kekudusan tersebut akan berdampak kepada orang lain. Namun harus kita akui bahwa kondisi tidak selalu ideal dalam kita mengasihi orang lain. Sehingga perlu firman Tuhan untuk mengingatkan sekaligus mendorong kita agar bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Kekudusan memampukan kita untuk mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas kepada sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.